Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta, bilang kau mengatakan faladatu ru'yati, maka kelezatan ru'ya ingkana la nisbah, ingkana la bila adalah baginya nisbatun perbandingan, ila ladzatil ma'rifati kepada lazat ma'rifat, Faya qalilah, faya maka ladatul ma'rifat itu qalilatun adalah sedikit. Wa in kana faladatul ru'yati, maka ladatnya ru'yah. In kana bila adalah bagi ladatul ru'yah nisbatun perbandingan ila ladatul ma'rifati kepada kelezatan ma'rifat. Faya maka kelezatan ma'rifat itu qalilatun adalah sedikit. Wa in kana dha'afuha, wa in kana dha'afuha, ini gak batek pas. Wa in kanat, walaupun ada ladatul ma'rifah itu adha'afuha, lipatan-lipatannya kelezatan yang lain gitu aja, wallahu alam. Kalau dirujukkan pada ladatul ru'yah ini kelihatannya enggak munasib, karena ru'yah itu puncaknya ma'rifat. Bagaimana dikatakan ma'rifat itu lebih tinggi dari ru'yah? Wallahu alam yang dimaksud ini wa in kanat, tapi kalau ata'afu itu diapakan kelezatan yang lain, ya bisa jadi munasib. Wa in kanat, walaupun adanya ladatul ma'rifah adha'afaha, ada lipatan-lipatan kelezatan yang lain. Lianna ladatul ma'rifati, karena kelezatan ma'rifat fit dunya, di dunia, dha'ifatun adalah lemah. Fatadha'afuha, maka lipatan-lipatan ladatul ma'rifah ila haddin qarib, sampai batas yang dekat di dunia ini, la yang tahi, tidak akan sampai fil quwwati, dalam kekuatannya, ila ayustahqara, sampai diremehkan, sairu adzatid jannah, seluruh kelezatan dunia, surga, fiha, di dalam ladzatul ma'rifah. Fa'alam, maka ketahuilah anna hadzal istiqrar, bahwasanya meremehkan liladatil ma'rifati, kepada kelezatan ma'rifat, saudara dia keluar, istiqrar ini keluar minal khului, akibat dari kekosongan hati, anil ma'rifati, dari ma'rifat. Faman khala, barang siapa sepi hati yang anil ma'rifati, di ma'rifah, kaifa yudriku, bagaimana dia bisa menemukan ladataha, kelezatan ma'rifah. Wa in tawa, dan bila mengandung hati itu ala ma'rifatin dha'ifatin, atas ma'rifat yang lemah, wa qalbu, sedangkan hatinya orang itu masyghulun, dipenuhi bi alaikid dunya, dengan gantungan-gantungan dunia, fa kaifa yudriku, bagaimana dia menemukan ladata, kelezatan ma'rifat. Walil arifin, maka bagi orang-orang arifin, fi ma'rifatihim, dalam ma'rifat arifin, wa fikratihim, dan fikirnya arifin, wa munajatihim, dan munajat arifin, lillahi, bagi Allah Ta'ala, lillahi, kepada Allah, ladzatun, kelezatan-kelezatan, la'aridat, semua ditawarkan, alaihim, atas arifin, al-jannatu, surga, fitunya, di dunia, badalan, sebagai ganti, an hadir lazzatul ma'rifah, lam yastabdilu, maka mereka tidak mau mengambil ganti biha, dengan lazatul ma'rifah, ladatul jannah, kelezatan surga. Tsumma hadhihi ladatu, kemudian kelezatan ma'rifat ini, ma'akamalia, bersama kesempurnaannya, la nisbatalah, tidak ada bandingan baginya aslan sama sekali, ila ladatil liqa, kepada lezatnya berjumpa dengan Allah,
wal musyahadati dan melihat Allah. Kamalan nisbata sebagaimana tidak ada perbandingan liladzatil khayalil ma'syuq kepada kelezatan membayangkan yang dirindui, tidak ada perbandingan ila ruyati kepada kelezatan melihat ma'syuq. Wala liladzati istinsyaqi rawahil at'imah syahiyah, dan tidak ada perbandingan bagi kelezatan bau-baunya makanan yang menggairahkan, tidak ada perbandingan ila dzauqiha kepada kelezatan merasakan makanan itu. Walilladzati lamsi biyad, dan tidak ada perbandingan bagi kelezatan memegang dengan tangan ila ladzatil wiqa kepada lezatnya jima. Ya gitu aja gitu. Baiklah atau apa kelezatan nah, kalau begitu ini dirujukkan kepada ladzatur ru'yah aja. Wa ingkanat, bila adanya ladzatur ru'yah itu, walaupun adanya ladzatur ru'yah, adha'afuha adalah lipatan-lipatannya ladzatul ma'rifah gitu. Lipatan-lipatannya ladzatul ma'rifah. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa ru'yah itu, ru'yatullah itu puncaknya makrifat. Puncaknya makrifat. Kemudian ada pertanyaan, kalau ru'yah itu puncaknya makrifah, kelezatan ru'yah itu puncaknya kelezatan makrifah, sedangkan makrifah itu sendiri itu loh di dunia ini tidak begitu terasa lezat, tidak begitu terasa lezat. Tidak akan sampai kelezatan makrifat itu ke tingkatan lebih lezat daripada surga, itu di dunia ini nggak ada gitu. Itu ada orang mengatakan seperti itu, maka dijawab Imam Ghazali, kamu mengatakan seperti itu karena hati kamu kosong dari makrifat. Seumpama hati kamu itu ada makrifatnya, tentu kamu di dunia ini saja dalam munajat kamu, zikir kamu kepada Allah itu akan merasakan satu kelezatan seumpama dibandingkan kelezatan surga ditawarkan kepada kamu, tentu kamu akan nolak. Tapi karena hatimu kosong, maka kamu mengatakan ru'yah itu puncaknya makrifat. Nah, makrifat sendiri itu loh nggak begitu lezat. Itu saking gobloknya kamu, bukan karena makrifat itu tidak lezat. Ini maksudnya kurang lebihnya begitu itu. Kenapa kelezatan makrifat itu dirasakan kecil atau lemah di dunia ini? Karena hati kita ini banyak alaik, banyak halangan-halangan, sehingga tidak bisa merasakan kelezatan itu. Makanan yang lezat, paling lezat, tetapi lidah kamu sakit, perut kamu sakit. Nah, bagaimana bisa merasakan makanan yang lezat, minuman yang lezat, tapi kamu itu dalam keadaan kekhawatiran mau dipenggal kepalanya oleh orang? Bagaimana kamu bisa makan? Begitu juga ladzatul ma'rifah itu sebetulnya dahsyat luar biasa. Tapi karena kita ini dilingkupi suasana-suasana kekhawatiran dunia,
bergantung dengan macam-macam urusan dunia, sehingga ladzatul ma'rifah tadi tidak bisa kita rasakan dengan baik. Seumpama kamu rasakan itu kelezatan itu ma'rifat itu dengan baik, karena kamu mampu memutuskan hati dari masalah-masalah dunia itu, tentu kamu bisa memahami bagaimana ru'yah itu puncaknya kelezatan. Karena ini kan pembahasan ru'yah. Ladzatul ma'rifah dengan ladzatul ru'yah itu bandingannya seperti kelezatan membau makanan yang lezat dengan memakannya. Perbandingannya seperti salaman dengan seorang wanita dengan kawin dengan seorang wanita. Maka itu sebetulnya juga ada nisbatnya, tapi betul-betul nisbat yang jauh sekali, perbandingan yang jauh sekali. Kelezatannya membaca cerita kerajaan Nabi Sulaiman dengan kelezatannya kamu sendiri jadi raja kayak Nabi Sulaiman, kira-kira beda nggak kira-kira? Moco cerita karo nyoto. Nah, antara ma'rifat dengan ru'yah itu seperti itu. Wa idharu 'idhamit tafawud, menampakkan besarnya perbandingan bainahuma antara dua kelezatan, antara ladzatul ma'rifah dengan ladzatul ru'yah. La yumkinu, tidak mungkin illa bidorbi mithal, kecuali dengan membuat contoh. Fanaqulu, kami mengatakan ladzatul nadhar, kelezatan nadhar ila wajhil ma'syuq, kepada wajahnya yang dirindui, di dunia, tatafawatu, beda-beda, bi asbabin, dengan beberapa sebab. Ahadua, salah satu asbab itu kamalu jamil ma'syuq wa nuqsanuhu, sempurnanya kecantikannya yang dirindui dan kurangnya jamal. Fa innal ladzata, sesungguhnya kelezatan fin nadhari, dalam melihat, ilal ajmali, kepada yang lebih cantik, akmalu, ada lebih sempurna, la mahalata, secara pasti. Di kelezatan melihat wajahnya maksud itu bisa berbeda-beda karena kecantikannya maksud itu. Maksud tambah cantik, maka melihatnya tambah lezat. Ya, sedangkan keindahan zat Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan apapun. Kalaupun kamu lipatkan triliun kali pun nggak ada perbandingan, nggak ada prosentasenya sama sekali. Maka kelezatan nadhar ila wajhilah itu lebih lezat dari triliun juta miliar triliun sampai nggak ada batasnya dibandingkan melihat apapun keindahan di alam semesta ini. Ya, supaya kita mudah memahami. Wathani, yang kedua, kamalu quwwatil hub, sempurnanya kekuatan kecintaan, wasyahwati, dan syahwat, wal miski, dan kerinduan. Falaysa, tidaklah iltizadu man ishtadda ishuhu, rasa lezatnya orang yang sangat kerinduannya, kaltidadi man du'afat syahwatu wa hubbuhu, seperti kelezatannya orang yang lemah syahwatnya dan kecintaannya. Ini yang kedua. Asyik itu sendiri kecintaannya seberapa? Kalau kecintaannya itu tambah tinggi, maka kelezatannya tambah tinggi. Asyik itu sendiri, bukan maksuknya. Maksuknya tambah indah, kelezatnya tambah indah, tambah tinggi. Itu yang pertama.
Kalau aisyaknya, kerinduannya tambah tinggi, kelezatnya tambah tinggi. Ini yang kedua. Wa tsalisu, yang ketiga, kamul idrak, sempurnanya menemukan maksud. Falaisal didatu, tidaklah kelezatan dia bira'yatil ma'syuki, dengan melihat maksud, fi dzulmatin, di dalam kegelapan, aw min wara'i sitrin raqiq, atau di belakang satir yang tipis, aw min bu'tin, atau dari jauh, kal tidatihi, adalah seperti kelezatan dia bi idraki, dengan menemukan maksud, ngala qurbin, dengan dekat, min ghairi sitrin, tanpa tutup, wa inda kamalil dha', dan ketika sempurnanya terang. Wala tidrakul ladatil mudaja'ah, dan tidak pula lezatnya kumpul tidur ma'asobin, bersama pakaian, khailin, yang menghalang-halangi, kaidrogia, seperti menemukan kelezatan mata jurdi, tanpa pakaian. Ini ya, maksudnya di dunia ini orang itu dengan Allah tuh banyak khailnya, banyak penghalangnya. Apa penghalangnya? Ya kesibukan dunia ini. Semua perkara dunia ini membuat kita terhalang dari Allah. Maka kelezatan ma'rifat di dunia ini tidak akan bisa sempurna. Tambah orang bisa melepaskan diri dari urusan-urusan dunia, tambah pula rasa kelezatan itu. Maka zikir sambil masih ngurus perkara-perkara yang lain tidak akan sama dengan zikir yang tajarrud, istighraq, tabatul, konsentrasi total. Begitu juga dakwah kok masih ngurus keluarga, masih ngurus ini, ngurus itu, telepon, HP, nggak akan ada kelezatan. Kalaupun ada kelezatan dikit, karena banyak penghalang dari merasakan kelezatannya dakwah itu sendiri. Ya, itu semua begitu. Warabi, yang keempat, ingdifa'ul awaiq al-musyawisyah, terhalangnya halangan-halangannya mengganggu, wal alami syaghilah, dan penyakit-penyakit dan sakit-sakit yang menyibukkan lil qalbi, kepada hati. Falaisal itu sahih al fariq al mutajarrid, maka tidaklah rasa lezatnya orang yang sehat, yang tidak ada urusan apa-apa, fariq al mutajarrid, yang konsentrasi, linadhari, untuk melihat ilal ma'syuq, kepada ma'syuq, kal tidadid khaifil mad'ur, adalah seperti kelezatannya orang yang takut, yang dia ini mad'ur, terkejut, awil marid al muta'alim, atau arid, orang sakit yang sakit, awil masyghuli qalbuhu bimuhimin minal muhimmat, atau yang sibuk hatinya dengan perkara yang penting dari perkara-perkara yang penting. Faqadir, mangkar perkirakanlah, asyikon, orang yang asyik, dhaifal ishki, yang lemah kerinduannya, yang dulu yang dia melihat ila wajhi ma'syukihi, kepada wajah yang dirinduinya, min wara'i sitin raqiq, dari belakang satir yang tipis, ngalak budin, dari kejauhan, fi aisu yamna'u, di mana mencegah itu kejauhan itu, ingkisyafa kunhi suratihi, terbukanya hakikatnya rupanya ma'syuq, fi halatin, di dalam keadaan, istama, yang berkumpul, alaihi, atas asyik tadi, aqaribu, kala jengking, wazana biru, dan tawon-tawon, tu'dhihi, yang mengganggunya, watal dahu, dan menyengatnya, watusghilu qalbahu, dan menyibukkan hatinya. Dibayangkan ada orang yang sudah kerinduannya itu lemah,
kemudian melihat orang yang dirindui itu dari kejauhan, ada tutupnya lagi, ya. Ditambah lagi banyak kalajengking, banyak tawon yang mengganggu, dia kesakitan, bagaimana dia akan bisa merasakan kelezatannya bertemu dengan yang dirindui itu, kata Imam Ghazali itu. Fawa fi hadhil halah, maka dia dalam keadaan ini la yakhlu an ladah, dia tidak sepi dari kelezatan, an ladatima, dari sesuatu kelezatan sedikit, min musyahadati ma'syuki, sebab melihat yang dirindui dia. Falau torat, bila datang baru, alal fajati, atas faj'ah, tiba-tiba, halat, walau torat, kalau datang baru, alal faj'ah, secara tiba-tiba, halatun, keadaan, tuhika, yang dibuka dia dengan halah itu asid tertutup, wa asyroko, dan menjadi cemerlang dia dengan halah itu al-da'u, terang, wang dafa'a, dan tertolak anhu dari asyik itu al-mu'dhiyat, perkara-perkara yang ganggu, wa baqiyah, dan tetaplah asyik itu saliman, dalam keadaan selamat, farighon, tidak ada kesibukan lain, wa hajaman ali syahwah, dan datang secara tiba-tiba pula alih atasnya asyahwatul qawiyah, syahwat yang kuat, wal ishqul mufrid, dan kerinduan yang lewat batas, hatta balagha aqsal ghayat, sehingga dia sampai kepada puncaknya kerinduan, fangdur, maka lihatlah kaifa tadha'af, bagaimana berlipat ganda al-lazatu, kelezatan, hatta la yabqa, sehingga tidak tetap lil ula, baik kelezatan yang pertama, ilaiha, kepada kelezatan yang kedua, nisbatun yu'tadu biha, perbandingan yang bisa dihitung. Maka dari kepaham begitulah, fahamilah nisbatal ladatin nazar, kelezatan lezatnya nazar ilallah, ila ladatil ma'rifati, pada kelezatan ma'rifat. Ini bayangan orang yang syahwatnya lemah, kecintaannya lemah, ketemu dengan orang yang dicintai dari kejauhan, ada tutupnya lagi, di samping itu dia sedang sakit, banyak lalat, banyak kalajengking ganggu dia, ada macan mau rekam dia, dia akan merasakan kelezatan juga sedikit, tapi tiba-tiba datang satu keadaan yang gelap tahu-tahu terang, tutupnya tahu-tahu hilang, yang jauh tahu-tahu dekat, penghalang-penghalang hilang. Terus karena dia sehat timbul syahwat yang kuat, kerinduan yang kuat, maka tentu kelezatannya bertemu maksyuk itu tadi akan berlipat ganda daripada sebelumnya. Ya enggak? Udahlah, nggak usah jauh-jauh, mungkin kamu kalau makan itu aja lah, kamu makan dalam keadaan sehat dengan makan dalam keadaan sakit, bagaimana rasanya? Akan sangat jauh bedanya. Apa saja itu kelezatan-kelezatan itu kalau ada gangguan ya nanti jadi kurang lezat. Atau alat untuk menangkap kelezatan itu sendiri lemah, walaupun nggak ada gangguan tapi memang lemah. Seperti orang sakit suruh makan tuh memang dia tidak mampu untuk itu, sehingga tidak bisa merasakan kelezatan itu. Atau dia sehat tapi banyak halangan, banyak masalah, stres, maka dia juga tidak bisa merasakan kelezatan secara sempurna. Atau tidak konsentrasi, kayak tentara lari-lari sambil makan singkong, dia nggak bisa ngerasakan, walaupun singkong itu masuk nggak ada rasanya.
karena dia ini dalam keadaan tidak konsen. Seperti itulah agama secara umum, begitulah ma'rifatullah secara khusus. Ringkesnya, awake dhewe iki ora bakal iso nglaksanake agama iki nek rong wani ninggalne kabeh perkara iki untuk agama. Sebelum semua alaikud dunia, urusan-urusan dunia kamu tinggalkan, kamu lepas dari hati kamu tidak akan bisa merasakan kelezatan agama ini secara sempurna. Allah, apa saja itu, entah itu ilmu, entah itu amal. Kalau orang ahli ma'rifat sampai ke tingkat ma'rifat itu yes, padha wae. Beruntunglah orang yang diuntungkan oleh Allah, yang hatinya dikosongkan oleh Allah dari macam-macam urusan, tawajuh pada Allah, ya itulah dia di surga sebelum ke surga, ya. Dia merasakan kelezatan sebelum kelezatan akhirat, kelezatan dunia. Ya kalau begitu itu apa artinya mujahadah? Kita ini memahami mujahadah itu kan satu kesusahan-kesusahan, tidak ya. Orang itu kalau mujahadah itu sudah dibarengi dengan mahabbatullah itu tidak mujahadah lagi. Mujahadah tapi seneng gitu loh. Mujahadah tapi seneng, dari ngasih kalau gitu. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Malam-malam hujan-hujan bersama muhajirin ansor fisabilillah, kata Sayyidina Khalid, lebih menyenangkan aku daripada malam pertama bersama istriku. Jadi mujahadah itu pada permulaannya, tapi nanti kalau lama-lama itu berubah. Tetap mujahadah, tapi ada kelezatannya yang luar biasa. Nah sekarang ini kan kita ini kan bodoh tolol. Jadi kita ini akan mencari kelezatan agama, ya toh? Semua santri saya kira ya ingin toh kelezatan agama itu. Tapi pemikiran kita ini materialis. Kelezatan agama itu kalau kita jadi orang alim, muridnya banyak, duit akeh, kabeh wong ngurmati, ya enggak? Sekti mandraguna, nyebul wong mati urip neh, wong mati langsung urip, wong urip langsung mati, ya. Kan begitu toh? Ya enggak? Punya karomah, doa-doa makbul kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kan gitu. Maka itu kelezatan. Nah itu kamu itu bodoh sebetulnya. Itu seperti kamu itu ingin makan yang lezat, bukan makanannya yang kamu perbaiki, tapi yang kamu perbaiki mejone, kursine, ya. Saya ingin makan lezat, makanya rumahnya diperbaiki, ya. Rumahnya diperbaiki ini, terus nanti tidak begitu. Kalau kamu ingin makan lezat, makanannya yang baik, lidah kamu itu yang sehat, walaupun digubuk riot ya enak aja bener ngono engko. Ngerti ya? Nah begitu juga kalau kita ingin merasakan kelezatan agama itu, amalane didandani iku carane panganane. Terus karo ati niki didandani ben aja eneng penyakit-penyakit donya. Lah kowe ngrasakne kelezatan sing ngungkuli kerajaan raja-raja.
Paham ya? Paham nggak? Nah, itu kamu renungi itu. Makanannya diperbaiki, lidahnya diperbaiki, amalane didandani, terus atine ya didandani. Muga amalane apik nek atine elek ya gak iso ngrasakne. Padha karo panganane enak tapi ilate lumpangen sariawan. Lah nek mengko wis ngrasakne kelezatane din mengko iku mau sing jenenge istilahne ladatul ma'rifah wingke. Wingko kelezatane jabatan, kelezatane kerajaan, kelezatane bondo, kelezatane pengaruh, kelezatane kedudukan wis gak ening apa-apa nih sama sekali. Bahkan umpama ditawarkan surga pun kamu tidak akan melirik. Tapi pakai syarat ini, sebagaimana saya jelaskan dulu. Itu kalau yang nawari surga itu manusia. Tapi kalau yang nawarkan Allah harus melirik. Kalau nggak melirik tak culok motomu. Jadi ini surga dilihat dari mata manusia gitu loh. Tapi kalau surga kamu lihat sebagai tawaran Allah, ya kamu harus berlezat-lezat dengan surga itu. Yaitu ada orang-orang di dunia pun sudah berubah sifatnya seperti itu. Dia merasakan lezatnya makanan bukan karena makanan itu, tapi karena perintah Allah kulu washrobu, maka jadi lezat makan. Bisa tidur bukan karena ngantuk, bisa tidurnya karena teringat wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna naumakum subata, laila libasa wa ja'alna naumakum subata. Dia melihat anak, melihat istri, melihat teman dengan mata syara, dengan mata syariat, mencintai umat Islam karena ini umat Islam ini diperintahkan kita untuk mencintai mereka. Maka bisa mencintai orang, bisa, tapi karena Allah, ini lain lagi itu orang seperti ini. Dia nanti juga bisa mencintai surga karena Allah. Tapi kan gak teko pikirannya apa dia, ya, gak teko pikirannya. Saya ingin ini, ambil teko. Saya ini, aku bendino ya mangan, wis cukup mangan, sate gule kabeh wis eneng. Bareng ngono dipanggil karo raja. Ning kono ya kon mangan sate gule. Kira-kira beda gak rasanya? Beda gak? Nah, apa sih? Sate gule sing ning omah karo sate gule sing ning istana bedane apa? Karena iki undangane raja, karena iki sing ning omah iki ya gayane dhewe. Rasane beda gak kira-kira? Nek wong waras uteke ya beda. Ya nek iso wong iki ngono kuwi lho. Kuwi jenenge wong wis teko makom bakok ki ngono kuwi. Dadi iso menikmati makhluk uga tapi krana Allah. Makhluk gak dadi gangguan, Kak. Malah dinikmati krana Allah. Momo kowe ndi bojono mulih kuwi krana kelingan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Momo gak kelingan wa asyiruhunna bil ma'ruf enak lungguh ning masjid. Nah, iso kowe ngono kuwi? Rasa mbok jajal. Rasa mbok jajal. Tapi ngono teko omah. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un. Bojone ditinggalne, tinggal tahajud. Kowe nek kowe ngaku tenan ngono kuwi, nek terus turu wae, ya kowe iki mletok. Tertipu karo pikirannya dhewe.
Wis kuwi kadoan, ya. Tandane wong iki mau wis teko makom bako, mencintai dan membenci sesuatu karena Allah. Kuwi tandane ya poso. Nek kowe iso ngrasane nikmate poso, kaya dene kowe ngrasane nikmate buka, ya iku wis teko bakatmu. Karena buka iki ya perintah Allah, poso ya perintah Allah. Nek kowe iso poso krasa nikmat, kaya dene kowe buka krasa nikmat, ya iki wis teko, wis setengah wali lah isane. Tapi nek poso kuwi petuwen tengen nek buka alhamdulillah, gong kuwi biasa, santri biasa. Yes, kuwi contone ngono kuwi. Kuwi jenenge wong sing al hubbu fillah wal bughdu fillah ning ngono iki. Nek kowe bayan karo ngrungokne bayan rasane padha ya berarti iki wis arep dadi wali. Tapi nek bayan semua ngatulung jam kuat, tapi nek kon ngrungokne gak gelem. Go ikhlas. Ya. Kuwi bijane nek ngrungokne gak krana Allah, nek bayan gak krana Allah. Krana gaya wae. Dan ngoten niku ngangel, panjenengan angel dadi wali iki. Sawake dhewe iki agek tingkatane sebiji darah dari iman iki. Dadi intipe neraka muga-muga satu saat engko dientas ngono kuwi. Agek tingkatane ngono kuwi. Wong kabeh ngamal iki kepeksa kok. Jajal pikiran, ngamalmu kabeh kepeksa. Amal karena mahabbah, karena kecintaan itu nanti kan sedikit. Makanya itu nudune apa? Kuwi nudune lemahe iman, nek cara bahasa sunnah lemahe iman, nek cara bahasa sufi lemahe ma'rifatullah. Ma'rifatullah ya iman kuwi lho Kang jane asline kuwi. Kuwi nek bahasa sunnah, bahasa umume ya kuwi. La haula wala quwwata illa billah.